Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Trader FX, teman-teman. Oke, kali ini kita akan sharing kembali tentang Quasimodo. Jadi bagi teman-teman yang kemarin masih kurang jelas, mari kita perjelas di sini. Semoga dengan adanya video ini nanti bisa meningkatkan atau membantu pemahaman kita semua. Tapi nggak apa-apa, nanti bagi teman-teman yang masih kurang paham atau masih bingung, bisa juga nanti sharing di kolom komentar atau minta dibikinin video lagi, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi Quasimodo saya nggak ulang dasarnya lagi ya. Jadi teman-teman sekalian saya yakin sudah paham pola atau konsepnya Quasimodo itu seperti apa. Bagi yang mungkin baru tahu atau lihat channel ini, bisa ditonton video-video sebelumnya. Oke, kita bahas dulu yang pola reversal. Jadi seperti ini teman-teman. Namanya pola reversal. Jelas ketika ada tren naik, berarti dia akan membuat setup turun. Dan sebaliknya ketika ada tren turun, maka Quasimodo-nya akan membuat setup naik. Seperti itu ya. Saya contohkan misalkan ketika ada harga lagi trennya lagi naik seperti ini, kemudian membentuk setup Quasimodo, ya kan? Seperti ini. Oke, saya ulang biar lebih bagus lah. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun dikit membuat base kemudian drop. Nah, ini namanya pola reversal. Kenapa kok pola reversal? Ya, karena ini trennya naik, setupnya turun. Karena nanti ketika harga balik ke sini, ya kan, kita akan open posisi sell di sini, sell, gitu kan? Ini namanya pola reversal. Oke, teman-teman bisa pahami ya. Jadi intinya pola reversal itu harus didahului tren, ya, didahului tren kemudian berlawanan dengan tren awalnya, ya kan, atau pembalikan arah lah ya, seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu teman-teman. Tapi ingat bahwa penjelasan di video-video sebelumnya, untuk mencari nanti ini valid atau enggak harus dikonfirmasi di time frame yang lebih besar, ada enggak di sana engulfing atau double maru. Jadi konsep atau setup Quasimodo ini yang valid, ya enggak 100% valid, tapi mempunyai tingkat kevalidan atau akurasi yang bagus, itu ya ketika dia dibungkus oleh engulfing atau double maru. Jadi saya tekankan seperti itu, saya ulang-ulang biar teman-teman nggak kelupaan. Jangan asal ketika ada konsep Quasimodo seperti ini langsung open posisi ketika balik ke area bahu kirinya atau ke area base nya, seperti itu. Tapi konfirmasilah dulu ke time frame yang lebih besar, ada nggak di sana engulfing atau double maru. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, kalau pola turun gimana? Seperti ini teman-teman. Ketika tren turun seperti ini, kemudian bentuk seperti ini, ya kan? Anggap di sini sudah ada base-nya seperti itu tuh ya. Maka ketika harga turun lagi ke sini, maka kita open posisi buy. Jadi ini teman-teman ya. Paham kan? Dan untuk apa namanya, mengetahui ini bakal valid atau enggak, paling enggak mendekati valid, ya itu tadi sama, harus dikonfirmasi ke time frame yang lebih besar, ada enggak di sana engulfing atau double maru, seperti itu ya. Oke, ini yang pola atau setup
reversal. Bagaimana dengan yang continuation atau penerusan? Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Saya gambarkan lagi. Misalkan sedang terjadi tren naik seperti ini, naik, sama aja sebenarnya, ya kan? Seperti ini, kemudian turun, nah, kemudian naik. Nah, ini turun, ini dia naik seperti ini, ya kan? Nah, maka di sini ada Quasimodo. Ketika nanti harga balik lagi ke sini, maka kita akan open posisi buy sesuai arah trennya naik. Begitu teman-teman. Ya. Bagaimana? Ya, ini sama juga, nanti harus dibungkus dengan engulfing atau double maru. Bagaimana dengan kalau trennya turun? Sama. Ini seperti ini. Turun. Turun. Turun, ya kan? Kemudian dia naik, turun, naik, ya, turun. Kok jelek amat. Saya ulangi gambarnya. Turun, naik, turun, naik. Kemudian turun, kemudian naik melebihi ini, ya kan? Kemudian turun lagi, drop melebihi ini. Artinya apa? Ketika nanti harga balik lagi ke area sini, kita akan open posisi sell. Oke. Kenapa kok disebut continuation? Karena ya ini trennya lagi turun gitu teman-teman. Oke, paham ya? Oke lah, kita langsung ke chartnya saja. Saya sudah tandai beberapa biar teman-teman nanti juga paham, dan ini enggak memakan waktu lama, maka saya langsung kasih tanda. Oke. Ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini tren sedang turun, ya. Turun. Kemudian di sini membentuk low, di sini membentuk high, di sini membentuk lower low, di sini membentuk higher high, ya kan? Atau beli di sini, beli di sini. Dan di sini adalah Quasimodo yang reversal. Jadi Quasimodo reversal. Oke. Jadi saya gunakan ini aja. Nah, ini, ya kan? Di sini ada low, di sini ada high, di sini ada lower low, kemudian di sini ada higher high. Maka ketika ada harga balik lagi ke area bahu kirinya ini, kita bisa open posisi buy di sini. Jadi di titik ini kita bisa buy, dan ini adalah Quasimodo pola reversal teman-teman. Saya kasih rectangle. Agak lemot. Oke. Ini ya. Oke. Jadi area open posisinya di mana? Ya ini, di titik ini. Oke. Nah, kita langsung ke time frame yang lebih tinggi. Valid enggak itu? Ada enggak? Nah, di sini nih double maru teman-teman. Kita besarin. Di sini double maru, di sini ada engulfing. Ya kan? Ini kecil ini dimakan sama body ini. Bahkan ada dua candle merah kecil ini dimakan satu body candle biru ini. Kemudian ini membentuk double maru. Artinya apa sebenarnya? Yang engulfing yang sini ini sudah nggak fresh. Yang fresh yang sini, double maru ini. Oke. Nah, diambil di sini. Kenapa kok ini disebut Quasimodo reversal teman-teman? Karena trennya sebelumnya ini turun, sehingga dia
balik arah menjadi naik, gitu ya. Oke, itu Quasimodo reversal. Kita balik ke time frame H1. Nah, ini kebetulan di sini banyak setup. Kalau tadi misalkan teman-teman ketinggalan momen yang reversal, teman-teman di sini bisa juga ikut yang continuation. Nah, ini sudah saya tandai juga. Oke, nah ini yang ini saya hapus ya. Ini oke. Nah, ini bisa open posisi di sini teman-teman. Ini yang saya sebut Quasimodo continuation atau penerusan. Jadi zaman perhatikan ketika tren sudah berubah arah. Kenapa saya bilang berubah arah? Nah, ini tinggi yang terakhir ini sudah di break sama ini. Ya, di break. Ini jadi pola turunnya ini sudah dirusak. Ini break of structure-nya di sini. Bisa saya kasih trendline di sini. Oke, nah ini sudah dirusak ya. Nah, oke. Nah, maka di sini indikasinya sudah berubah trennya dari turun jadi naik. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini gerakan ini dia naik kemudian turun. Ya kan? Turun membentuk low di sini, kemudian naik membentuk high di sini. Kemudian turun membentuk lower low di sini dan naik membentuk higher high di sini. Ini kan Quasimodo. Low, high, lower low, higher high. Nah, di sini area open posisinya di garis trendline hijau ini atau trendline hijau ini. Sini. Nah, batas stop lossnya ya di bawahnya ini. Ujung shadow sini, di bawahnya sini. Kita open posisi buy di sini. Oke, dan lagi-lagi harus dikonfirmasi ke time frame yang lebih besar bahwa di sini harus ada engulfing. Di sini pun sebenarnya di time frame H1 ini sudah engulfing. Oke, biar lebih mantap kita lihat di time frame H4. Nah, ini ya. Di time frame H4. Lihat teman-teman. Besar sekali ini engulfing. Dan ketika harga turun nyentuh area sini langsung terbang. Oke, ini Quasimodo penerusan. Oke, kita lihat lagi di time frame H1 masih ada beberapa contoh. Nah, oke, sabar. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini ada juga Quasimodo penerusan. Nah, ini tren sedang turun, ya kan? Tren sedang turun. Oke. Kenapa kok tren sedang turun? Taruhlah yang sini ini belum terjadi ya. Nah, di sini low di break sini. Ini sudah dihancurkan. Ini juga sudah dihancurkan. Nah, kita bacanya dari sini. Ini turun. Ada high di sini. Turun membentuk low di sini. Naik membentuk higher high di sini. Kemudian drop membentuk lower low di sini. Nah, kenapa kok sambil yang ini bukan yang ini? Di sini nih teman-teman, high di sini. Ini sejajar dengan rally base drop di sini dan dropnya di sini ini sangat signifikan. Nah, ini kan, ini ada engulfing di sini, kemudian drop di sini. Maka ketika ini balik lagi ke sini, kita bisa open posisi sell. High, low, higher high, lower low. Ini kan Quasimodo penerusan. Kalau reversal jelas harusnya terjadinya di sini teman-teman, karena di sini ada tren naik kemudian balik arah jadi turun. Nah, karena ini sudah di perjalanan turun, ini disebut continuation atau penerusan.
Dan saya mengingatkan kembali, lagi-lagi harus dikonfirmasi ke time frame yang lebih besar. Ada nggak engulfing di sana biar lebih valid gitu ya. Oke. Ini teman-teman open posisinya di candle ini, dan ini kan nyata sekali ini adalah engulfing kan. Oke, kita pindah ke sini teman-teman. Di sini contoh selanjutnya kita pindah ke time frame H1. Nah ini, oke, kalau ini reversal karena dari turun teman-teman, turun membentuk area low di sini, kemudian high, lower low ya kan, kemudian higher high. Nah ini area open posisinya. Di sini ada double maru atau rally base rally yang sejajar dengan bahu kirinya. Ini adalah area open posisinya. Oke, kita konfirmasi ke time frame H4. Ini kan cantik sekali kan, ini engulfing kan teman-teman. Jadi ketika harga nyentuh ke sini, kita bisa open posisi buy. Oke, contoh selanjutnya di sini. Pindah dulu ke time frame H1. Nah, ini teman-teman, sama ini juga reversal. Kenapa kok reversal? Ya sebelumnya trennya turun, membentuk low di sini, membentuk higher high di sini, kemudian lower low di sini di arah ini, kan? Lower low di sini, dan naik, kan? Membentuk high-nya di sini, bukan yang ini ya. Ini high-nya di sini. Maka base-nya itu ini drop base rally. Bahu kiri ini sejajar dengan drop base rally. Oke. Maka ketika nanti harga dari sini balik ke sini, kita bisa open posisi buy. Oke, lagi-lagi kita harus konfirmasi ke time frame yang lebih besar, ada nggak engulfing di sana. Oke. Nah, ketika kita set a buy di sini, maka di sini ini ada engulfing ini, kan? Ini engulfing. Oke. Nah, yang kalau ini reversal teman-teman, tapi ini belum. Nanti kalau misalkan harga balik lagi ke atas. Oke. Nah, ini kan ada high, low, higher high, lower low-nya banyak, jauh sekali. Dan di sini ada base drop, base drop, sangat signifikan sekali. Ini cantik sekali. Nah, ini nanti prediksi saya ini harga akan, kalau nanti suatu saat naik lagi ke sini, akan membuat fake out atau liquidity. Di sini akan ada berjajar-jajar nanti resisten, nanti akan ditembus berupa shadow gitu, nyentuh sini baru kemudian drop lagi. Gitu. Ini akan jadi area liquidity atau fake out. Begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Nanti yang belum paham atau masih bingung bisa tanya di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.